Bab 1088. Aku tidak bermaksud untuk mendengar. Punggung pria itu tinggi dan lurus seperti pohon pinus yang berdiri tertiup angin. Dia adalah Andri Han. Gita langsung mengenali punggung itu dan melangkah mundur hampir secara refleks, lalu melangkah kembali ke sudut, berdiri di dinding dan pada saat yang sama, jantungnya berdetak. Mengecewakan. Gita mengutuk dirinya sendiri secara diam-diam di dalam hatinya. Tiba-tiba, suara wanita yang dikenalnya terdengar. Itu. Maaf Tuan Han, aku tidak bermaksud mengganggumu, tetapi aku hanya memiliki kesempatan ini hari ini, jadi aku datang mencarimu. Sebenarnya, aku telah mengagumimu sejak lama dan tahu bahwa kamu selalu lajang. Aku tidak berani berbicara dulu. Aku mau mengambil kesempatan ini hari ini dan berharap kamu dapat memberiku kesempatan. Mata Gita melebar tak percaya. Jika dia mendengarnya dengan benar, ini jelas suara Gracelyn yang baru saja mengobrol dengannya. Gracelyn yang sangat populer di industri hiburan, ternyata mengagumi Andri Han. Dia berdiri di sana dengan bengong, selalu merasa bahwa berita itu mengejutkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi ia merasa benar setelah memikirkannya. Untuk orang baik seperti Andri Han, seorang wanita yang menyukainya berbarisan dan bahkan seorang bintang besar hanyalah orang biasa. Itu normal untuk memiliki banyak emosi dan menyukai orang yang luar biasa. Bagaimana dengan Andri Han? Gracelyn sangat baik, sangat cantik, dengan sosok wajah kelas 1 dan lebih kuat dari dirinya sendiri, perbandingan antara keduanya dapat dilukiskan bagai langit dan lumpur. Wanita cantik seperti itu mengaku padanya, dia pasti tergoda, kan? Memikirkan hal ini, Gita merasakan sakit di hatinya dan hidungnya sedikit masam. Apa yang dia pikirkan? Bahkan jika Andri Han menyukai Gracelyn, itu tidak masalah baginya. Dia memutuskan untuk melupakannya sejak awal. Bukan. Tepat ketika Gita memikirkannya, suara pria itu terdengar acuh tak acuh. Karena kamu tahu bahwa aku selalu lajang, kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal ini hari ini. Gracelyn membeku sesaat, tetapi bintang selalu bisa menanggapi dengan baik, dia tersenyum sedikit. Mungkin akan berbeda setelah hari ini. Kamu sudah lajang begitu lama dan aku juga ingin mencobanya. Jika tidak mencoba, maka tidak akan ada kesempatan. Kalimat ini benar dan ada banyak hal yang harus dicoba. Berani dan tak kenal takut. Gita, yang berdiri di samping dinding, memikirkan hal yang sama sebelum dia frustrasi. Dia bahkan merasa bahwa selama kamu menginginkannya, kamu bisa mendapatkannya selama terus bekerja keras. Tapi dia mengabaikan satu hal, dia tidak pernah menjadi miliknya. Sekarang, Gracelyn sama dengan dirinya sendiri. Ini tidak berbeda. Ekspresi Andri Han acuh tak acuh, ekspresi di matanya dingin dan Dewi yang dikagumi banyak orang di depannya ini tidak memiliki kecemerlangan khusus sama sekali. Gracelyn menatap wajahnya yang tampan, bibirnya bergerak sedikit dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Andri Han tiba-tiba berkata dengan dingin. Masih mau berapa lama bersembunyi di belakang untuk mendengar? Apa? Gracelyn tidak mengerti arti perkataannya pada awalnya, butuh waktu lama untuk menanggapi, dia menjadi gugup dalam sekejap dan melihat sekeliling. Apakah ada paparazzi? Tidak mungkin. Orang-orang yang berada di perjamuan hari ini semuanya adalah kenalan dan ini adalah Great Lake Villa. Tidak ada paparazzi di kota utara yang berani mencari kesempatan untuk memasuki tempat ini. Gita terkejut ketika mendengar kata-kata Andri Han dan menjadi gugup. Andri Han. Apa maksud kalimat tadi? Mau berapa lama bersembunyi di belakang untuk mendengar? Apakah dia mendapati dirinya mendengarkan di belakang? Namun, dia membelakanginya ketika dia keluar. Bagaimana dia tahu ada seseorang di belakangnya? Mungkinkah dia memiliki mata di belakangnya? Kamu tidak keluar, mau menungguku untuk mengeluarkanmu. Ada sedikit ancaman dalam suara samar itu dan hawa dingin tiba-tiba menyapu tubuh Gita. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi,
Andri Han tampaknya stabil dan jarang kehilangan kesabaran, tetapi sama sekali tidak mudah bergaul dengannya. Gita mengambil napas dalam-dalam dan berjalan keluar dengan memberanikan diri. Melihat Gita, Gracelyn sedikit terkejut pada awalnya, kemudian hatinya yang tegang menjadi lega. Baguslah, dia pikir itu paparazi yang datang untuk mengambil gambar, tapi untungnya itu Gita. Gita berjalan ke arah mereka berdua dengan ekspresi tertekan kemudian berhenti setelah menjaga jarak dan menggigit bibir bawahnya. Aku tidak bermaksud untuk mendengarkan. Aku hanya kebetulan berada di kamar mandi dan kebetulan bertemu dengan kalian saat keluar. Aku hanya merasa tidak enak untuk mengganggu kalian. Dia menjelaskan situasinya dengan jelas agar tidak membuat Andri Han salah paham bahwa dirinya masih membuntutinya. Andri Han sedikit mengernyit dan matanya jatuh ke wajahnya. Kulit kepala Gita menegang, dia dengan cepat menurunkan matanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah, tidak berani menatap Andri Han sama sekali. Tidak apa-apa. Gracelyn tersenyum terus terang, tanpa malu dan bahkan berjalan untuk meraih bahu Gita, saat mendengar seseorang mendengar, aku kira itu paparazi. Untungnya, itu kamu. Tidak apa-apa jika itu orang yang akrab. Tapi lain kali, kamu bisa berjalan saja, jangan terlalu menahan diri dan gugup. Gita hanya bisa mengangguk canggung. Napas gelisah mengalir di sekelilingnya. Meskipun Gracelyn tidak malu sama sekali, dia sangat malu. Jika orang lain yang mengaku, dia bisa mengabaikannya, tetapi orang itu adalah Andri Han, apa yang dia bisa lakukan? Memikirkan hal ini, Gita dengan cepat berkata dengan keras. Kalau begitu lanjutkan pembicaraan kalian. Aku pergi dulu. Mungkin karena gugup, Gita bahkan berkata dengan gagap seolah-olah anak yang sedang belajar berbicara. Setelah mengatakan ini, Gita tersenyum malu pada Gracelyn dan kemudian bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Andri Han tiba-tiba berbicara. Tunggu. Gita berhenti dan hatinya menjadi lebih terkejut, apakah dia ingin menyalahkannya? Jika tidak, dia tidak akan memintanya untuk keluar. Namun, setelah menunggu lama, Andri Han tidak berbicara dan Gracelyn tidak tahu alasannya. Grace hanya melihat bahwa tatapan Andri Han selalu tertuju pada Gita. Dia berkedip merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengerti. Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dibicarakan? Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Setelah selesai berbicara, Gracelyn pergi dengan ringan. Agen itu menunggunya tidak jauh dan ketika melihatnya datang, dia diam-diam komplain. Kamu benar-benar tidak takut direkam saat mengatakan hal semacam ini di tempat seperti ini. Jika diunggah ke internet sudah cukup untuk membuatmu diretas. Diretas apanya? Hanya mengejar juga perlu begitu. Kalau begitu, tampaknya pandangan dunia ini terlalu aneh. Apakah hanya pria yang boleh mengejar wanita? Agen, kamu benar-benar membuatku kesal, ayo pergi. Sebelum pergi, Gracelyn tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Gita dan Andri Han dengan tatapan penuh arti. Gita menerima ekspresi matanya, kulit kepalanya mati rasa dan tidak ada yang berbicara. Andri Han menyuruhnya tetap tinggal tetapi tidak berbicara. Gita hanya merasa bahwa tatapan terpaku di atas kepalanya dan tidak pergi untuk waktu yang lama. Dia sangat gugup sehingga berinisiatif untuk memecah kesunyian. Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud untuk mendengar. Bersambung.